Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Anandasari dari kelas A1 NIM 0702012007 Prodi Akidah dan Filsafat Islam, Fakultas Usuluddin dan Filsafat Uniswan Ampel Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Daurul Al-Kindi fil Falsafah, yakni peran Al-Kindi dalam filsafat untuk memenuhi tugas UTS pada kuliah Al-Arabiyah lil Falasifah 2. Terdapat 2 poin, yang pertama yakni al-mufradat atau kosakata, dan yang kedua adalah teks dan terjemah. Kosakata yang pertama adalah isti'malu, artinya menggunakan. Dirasatu artinya belajar. Ar-riyadiyati artinya matematika. Ihtamamu artinya minat. Thariqu artinya jalan. Ibaratun artinya frasa. Ikhtalafu artinya tidak setuju. Musyabihatun artinya serupa. Ilqolaqo artinya mulai. Dan yang terakhir, at-taqlidiyah artinya tradisional. Daurul Al-Kindi fil Falsafah. Peran Al-Kindi dalam filsafat. Karena Yaqub Ibnu Ishaq Al-Kindi awalu muslimin hawalan istiqmalan al-manhaju al-mantiqi fi dirasatil Quran. Nama lengkap Al-Kindi adalah Yaqub Ibnu Ishaq Al-Kindi. Beliau adalah muslim pertama yang berusaha menggunakan metode logika atau retorika ke dalam studi Al-Quran. Kanat afkaru Al-Kindi muta'tiron naw'an ma bifikrin al-mu'tazilah wa mu'aridon bifikri Aristu min iddati nawahi, yang mana pemikiran Al-Kindi ini terpengaruh ke dalam pemikiran aliran ilmu kalam, yakni Mu'tazilah. Namun demikian, dia menentang berbagai pemikiran dari Aristoteles, namun hanya sebagiannya. Nasya Al-Kindi fil Basrati wastaqran fi Baghdadi wa hadha bur'ayatil al-Khalifah al-Abbasi al-Ma'mun. Al-Kindi ini tumbuh di Busra atau yang sekarang dikenal sebagai Suriah, dan menetap di Baghdad, yakni kota ilmu pengetahuan. Dan dia hidup pada masa kekuasaan Khalifah Abbasiyah, yakni Al-Ma'mun. Kanat ihtamamat Al-Kindi mutanawi'ah minha ar-riyadiyati wal ilmu falsafah, lakin ihtimamahu ar-ra'isi kana at-tin. Perhatian Al-Kindi dalam ilmu pengetahuan ini sangat luar biasa. Di antara ilmu pengetahuan yang beliau pelajari yakni ar-riyadiyati, matematika, dan ilmu filsafat. Namun atensi atau ilmu yang paling ia utamakan adalah pada bidang agama. Bisa babi ta'thirihi bil mu'tazilah kana torhuhu al-fikri dinian wa kana muqtani'an bi an hikmata ar-rasula Muhammadan an-nabi'ah minal wahyi tatuwa ala idraki wa tahlili al-insani al-filosof. Sebab Al-Kindi terpengaruh dalam pemikiran Mu'tazilah, beliau lebih mengutamakan akal. Namun Al-Kindi merasa puas dan merasa percaya bahwa kebijaksanaan Rasul dalam memperoleh wahyu
itu adalah hal yang sah dan tidak dapat dianalisa atau dinalar dalam akal manusia. Hadar ra'yu alladhi lam yusyarikahu fihi al-falasifah alladzina dhaharu ba'dahu. Namun pemikiran Al-Kindi yang ini tidak diikuti oleh para filsuf setelahnya. Lam yakun ihtamamu Al-Kindi mangswiban ala dinil Islam faqad balagana yuhawilul wusulu ila al-haqiqati am tariqi dirasatil adriyani al-ukhra fikratuhu wal wusulu ila al-haqiqati min jami'il maswadiru wa min syata'at diyanati wal hadarati. Sedangkan perhatian utama dari Al-Kindi tidak hanya kepada agama Islam saja, tetapi beliau juga mempelajari pemikiran untuk mencari metode dengan studi-studi agama yang lainnya. Ia juga mencari dari sumber-sumber lain dari berbagai macam agama-agama dan peradaban. Kana al-khattu al-fikri Raisi Al-Kindi ibaratan an khatti diniyin islamiyin. Sedangkan pemikiran utama dari Al-Kindi tak terlepas dari garis-garis pemikiran agama Islam. Walakinnahu ikhtalafu an ulama'il kalam ba'damu biqaihi fi dairatil Qur'an as-sunnah. Tetapi Al-Kindi ini berbeda pendapat dengan para ulama kalam dalam bidang dairatul Quran dan sunnah. Wa innama khatta khutwatan idhafiyatan nahwa dirasatil falsafah al-Yunaniyah, di mana Al-Kindi ini menempuh langkah-langkah untuk mencari sandaran atau tambah-tambahan dengan mengkaji studi filsafat dari Yunani. Wa qama bi isti'mali fikrati Aristu wallati kanat mafaduha anal harakata wa in kanat tabatu amaliyatan la mutanahiyah. Yang mana Al-Kindi juga menggunakan pemikiran dari Aristoteles tentang pencipta dan yang diciptakan tentang masalah gerak. Menurutnya, gerak itu adalah suatu proses yang tidak ada akhirnya. Fa'in masdaruha at-tabatu wa in hadhil kainunati at-tabati hiya allati hawalat at-tabat ila harakati. Sumber dari gerakan tersebut adalah sesuatu yang tetap. Sedangkan keberadaan yang tetap itu akan berusaha membuat suatu gerakan. Faqama Al-Kindi bitorhi fikrati musyabihati ila wahya alla budda min wujudi kainunati ats-tsabitati wa ghairu mutaharrikah. Maka ia melontarkan pemikiran yang serupa dengan Aristoteles bahwa sang pencipta itu keberadaannya haruslah tetap dan tidak bergerak ataupun berubah. Latta beda nuktotan iltilaki harokatuma. Sumber dari gerakan itu adalah sesuatu yang tidak bergerak. Alam itu bergerak dan yang menggerakkan alam itu tidaklah bergerak. Karena Al-Kindi lihadda hadhihi an-nuqtatu muwafiqan li Aristu walakinnahu wa min hadhihi an-nuqtati adara dhahrahu li fikri Aristu wa laja'a ila al-Qur'ana li takmilati fikrati anil khalqi wan nusyu'u wa qatana'a bi anna Allaha huwa tsabit wa inna kulla al-mutaghayyirat nasya'at bi iradatihi. Dalam hal ini,
Al-Kindi sepakat dengan pemikiran Aristoteles. Namun, dia tetap merujuk kepada dua sumber dari rukun dalam Islam, yakni Al-Quran dan Sunnah, untuk menyempurnakan pemikirannya tentang penciptaan makhluk dan perkembangan, dan dia cukup meyakini bahwa sesungguhnya Allah itu adalah zat yang tetap. Segala sesuatu yang bergerak di muka bumi ini bergerak karena kuasa dari Allah. Lakin al-falsafah at-taqlidiyah al-Yunaniyah kanat la ta'tarifu bihadhihi al-fikrati 'ala al-itlaqi wa 'alayhi. Tetapi aliran filsafat tradisional Yunani tidak mengakui pemikiran Al-Kindi ini secara mutlak. Fa'innal Al-Kindi hasba ta'rifil madrasati al-fikriyah al-Yunaniyah la yumkinu wasfuhu bi filosofi hakiki. Karena pemikiran Al-Kindi ini mengintegrasikan pemikiran Yunani ke dalam Al-Quran, jadi tidak mungkin Al-Kindi disebut sebagai filosof secara hakiki. Walakinnahu kana tu ta'thiron ala bidayati fikri hawala at-tanahumu bainal haqiqati ad-diniyah al-metafisika. Walaupun begitu, Al-Kindi memiliki pengaruh yang besar terhadap munculnya aliran-aliran pemikiran Islam yang berusaha mencocokkan hakikat agama secara metafisika. Wa fi isruhu usrul mu'tasim sayuhawilu Al-Kindi ayyang khorito fi ma'rakati nasratil aqli bitu afkaril harmusiyah wal aflatuniyah al-muhaddatsah. Pada masa Khalifah Mu'tasim, Al-Kindi berusaha membuat suatu gerakan revolusi untuk menolong akal dan untuk melawan pemikiran dari aliran Hermesi dan aliran Neoplatonia baru. Lidzalika sanujidahu yu'alifu ar-raddu ala al-mananiyah wal mathnawiyah. Lalu beliau mengarang sebuah kitab yang berjudul Ar-Raddu 'alal Mananiyah wal Mathnawiyah, yakni penolakan terhadap aliran Mananiyah dan aliran Mathnawiyah. Wa sayarfudu nadroyatal harmusiyah wal aflatuniyah al-muhadditsah an wujudu jumlatin minal uquli as-samawati. Dan beliau menolak pandangan aliran Hermusiyah dan aliran Neoplatonia baru tentang sejumlah wujud nalar atau pemikiran dari pemikiran langit. Dan ini dijadikan sebagai aliran hermeneutika sebagai media antara akal universal dan akal kesimpulan dan manusia. Wahia asasun naturiyati al-faiti allati taj'alu ma'rifatal insana qabilatan lil husulu an tariqil faiti awil gunus. Dan ini adalah dasar dari pemikiran emanasi, yang mana menjadikan pemikiran manusia sampai kepada teori emanasi atau gunus. Yarfudul Al-Kindi hadha ittisala wa yamizu bainal ilmu rasul alladhi yuhadithu an tariqil wahyi al-wasilati al-wahidata bainallahi wal insan. Al-Kindi mengistimewakan ilmu-ilmu dari para rasul dengan metode wahyu, atau wahyu itu disebut sebagai metode yang menghubungkan antara Tuhan dengan manusia.
keilmuan manusia yang mana tidak terjadi dengan metode kecuali dengan kajian, deduksi, dan induksi. Fi majali al-wujudi wa ala akasa al-falasifah lil akhini sitani al-kindi fikrata hudusul alim mustanidan ila majmu'ati minal mufahimi al-aristiyah. Pemikiran yang berbeda dari para filsuf lain adalah pemikiran tentang pembaharuan alam yang didasarkan kepada sekumpulan pemahaman-pemahaman dari aliran Aristiyah. Fajarmul alam mutnahu az-zamana mutanahu aiton. Secara esensi, alam dan zaman bersifat nafi. Wal harokatu mutanahiyah. Sedangkan gerakan itu pasti akan ada akhirnya. Ida al-alam mutanahu wa muhaddithu. Alam bersifat nafi dan baru. Hasbat ta'biri al-kindi, Allahu wal-illata al-ula allati la illata laha, al-fa'ilah allati la fa'ila luha, al-mutamamatu allati la mutamama laha, al-mu'isu al-kulli an laisa al-maswiri ba'dahu li ba'di sababan wa illah. Sebagaimana ungkapan Al-Kindi, Allah adalah ilat pertama yang tidak mempunyai ilat, pelaku pertama yang tidak melakukan, lengkap yang tidak melengkapi. Semua takdir bukanlah alasan dan sebab ilat. Wawadhiha huna an atharu al-thiqafa al-islamiyah wadhiha fi kalami al-Kindi alladhi lam yasluhu al-kathiru ba'da min tarjamati kataba Aristo. Jelas di sini bahwa dampak budaya Islam dari Al-Kindi belum diterima banyak dari terjemahan buku-buku Aristoteles. Idhafati lidzalika yaqriru Al-Kindi anal haqiqati ad-diniyah wal haqiqati al-falasifah al-ikhtilafu. Selain itu, Al-Kindi juga memutuskan bahwa hakikat agama dan hakikat filsafat itu adalah dua hal yang berbeda atau dua hal yang tidak sama. Tetapi keduanya sama-sama menggunakan akal sebagai penjelas. Bil maqabilu sayu'alifu Al-Kindi risalatu fil falsafat al-ula liyuhdiha ilal khalifah al-mu'tasim wa hiya bimajmaliha takhti'atu bimawqifu al-fuqaha wal mutakallimin min ulumil awail al-falsafah. Kemudian Al-Kindi mengarang kitab yang berjudul Risalah fil Falsafah al-Ula. Adalah risalah atau surat filsafat pertama supaya sampai kepada Khalifah Mu'tasim, yang mana kitab ini adalah kitab rekonsiliasi untuk menyikapi sikap kaum fuqaha dan kaum mutakallimin tentang ilmu filsafat. Walida'wata ilal istifadatu lima wulida fi ulumil awail min ulumu mufidah, dan seruan untuk menghindari kesalahpahaman dari ilmu filsafat sehingga ilmu filsafat ini menjadi ilmu yang berguna. Ar-risalati bi mujmaliha tu'tabaru dufa'an anil falsafah wasata halati ar-raftu likulli ma huwa ajnabi lakinaha la tarqa ila ta'sinu fahum wat taroh sayhu
Al-Fikri Aristu Bisyakli Wasiha. Risalah ini secara global sebagai bentuk pembelaan filsafat dan sebagai media untuk menanggulangi penolakan filsafat sebagai sesuatu yang asing, tapi sama dengan bentuk pemahaman yang jelas dan konsolidasi dari pemikiran Aristoteles. Terima kasih banyak, dan jangan lupa stay safe and stay healthy, karena kita pada masa pandemi ini kita harus tetap sehat dan kuat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.